Bu Gianina, nanti kita bahas bareng-bareng deh, kayak gitu. Oke, nah kita mulai sama pengertian galat. Nah, galat itu kalau di bidang matematika, sains, dan teknik, itu error. Bahasa Inggrisnya error gitu. Nah, adalah selisih antara nilai yang terukur atau dihitung dengan nilai sebenarnya atau nilai yang diharapkan. Nah, dengan kata lain tuh, galat bisa kita bilang sebagai ukuran seberapa jauh sih hasil pengukuran atau perhitungan yang menyimpang dari nilai yang seharusnya. Nah, galat itu ada beberapa jenis. Ada galat mutlak, galat relatif, galat sistematis, sama galat acak. Nah, definisinya gimana sih? Kalau yang mutlak itu, dia selisih antara nilai yang diukur sama nilai yang sebenarnya itu nggak memperhatikan arah perbedaannya. Itu kalau yang mutlak. Kalau yang relatif, perbandingan antara galat mutlak dengan galat nilai sebenarnya biasanya dinyatakan dalam persentase. Nah, nanti ada di PPT yang dari Bu Gianina, nanti kita bahas ya. Nah, terus ada lagi galat sistematis sama galat acak. Ini di modul enggak disinggung, tapi aku tambahin sedikit aja ke teman-teman. Jadi kalau sistematis itu galat yang terjadi secara konsisten. Jadi kalau datanya banyak nih. Nah, nanti kita kan cek nilai yang awalnya sama yang aproksimasinya tuh gimana sih gitu. Nah, kalau datanya banyak, kita nyari galatnya kan satu-satu tuh. Nah, kalau misalkan si galatnya itu terjadi secara konsisten dan dapat dipredik, biasanya disebabkan karena ada kesalahan pada alat ukur. Nah, atau pada metode pengukurannya. Itu yang disebut galat sistematis. Nah, beda sama si galat acak yang terjadi secara acak atau random. Nah, dan nggak dapat diprediksi bedanya. Kalau yang tadi sistematis bisa dipredik, kalau yang acak nggak bisa dipredik. Nah, kalau ini disebabkannya itu faktor yang nggak terkontrol dalam pengukuran. Jadi dia disebabkan oleh faktor eksternal biasanya seperti itu. Nah, kegunaan galat itu apa sih? Nah, kegunaan galat itu untuk evaluasi ketelitian dan pengukuran. Terus yang keduanya itu pada perbaikan metode pengukuran. Yang ketiga pengambilan keputusan. Nah, keempat ini pengembangan model matematika. Nah, jadi gini teman-teman. Ini kita bahas galat dulu ya, sama yang ada di modul. Yang di modul itu secara analitiknya. Nah, jadi kalau di metode numerik ini ada dua metode sebetulnya. Bukan metode numerik. Secara matematika dalam menyelesaikan masalah itu ada dua metode. Nah, metode analitik dan metode numerik. Nah, yang di modul itu dia secara analitik plus secara numerik gitu. Makanya di awal tuh dikasih banget tuh teorema-teorema pendukung untuk kita gimana sih nyelesainya secara analitiknya. Baru setelah itu masuk secara numeriknya kayak gitu. Nah, secara numeriknya ini itu ya pakai rumus-rumus yang hasilnya akan keluaran itu adalah angka kayak gitu. Tapi kalau yang numerik, yang analitik, keluarannya adalah fungsi gitu. Nah, ini sebentar aku share yang dari tutor yang sebelumnya. Nah ya, kok nggak mau? Ini. Oke, bentar ya. Semoga bisa. Nah, ini. Galat atau error. Nah, didefinisiinnya kayak gini. Ini secara numerikal, secara analitiknya gitu. Galat itu adalah selisih antara nilai eksak dan nilai pendekatan atau nilai aproksimasi. Nah, yang tadi kan aku singgung tuh ada absolut sama relatif. Nah, kalau absolut itu yang ini, mutlak dari selisih si X, si nilai eksak, dikurang sama nilai pendekatannya X yang ada tandanya di atas, kayak gitu. Nah, kalau yang relatif adalah si mutlak dari, si galat absolut dibagi sama mutlak dari nilai eksaknya, kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman catat, tapi di modul juga ada sih, tapi kalau di modul itu kalau nggak salah, dia pakai huruf P deh kalau nggak salah. Ya, P kurang P bintang kalau nggak salah yang di modul tuh. Nah, tapi kalau di sini sama aja sih sebetulnya. Jadi ada nilai eksaknya dikurangi sama nilai pendekatannya berapa, kayak gitu. Nah, nih contoh. Oh my God, ini kenapa jadi ngedempet seperti ini? Oke lah, nanti aku bantu baca.
Nah, jadi contoh misal pendekatan pi yang 3,14 sama yang 22/7. Nah, kalau kita hitung nih berapa angka di belakang komanya, ternyata ada bedanya nih. Kalau yang si pi yang huruf yang notasi pi itu 3,14, 15, 92, 65. Tapi kalau 22/7 ternyata 3,14, 28, 57, 14. Kan ada perbedaan tuh. Nah, kita nyari nih galatnya atau errornya dari kedua si bilangan ini, bilangan pi sama bilangan si 22/7 ini. Nah, kalau yang si absolut tadi kita mengurangi aja si nilai eksak sama nilai pendekatannya. Oke, wait a second. Nah, gue edit dulu. Oke. Nah, kayak gini. Jadi, si pi ini kita kurangi sama yang ini. Jadi yang si eksaknya itu adalah yang si pi-nya. Yang si pendekatannya, ya yang aproksimasinya adalah yang 22/7. Jadi kita bisa kurangi galat absolutnya atau dilambangkan dengan ini. Kepotong ya, sorry. Dengan epsilon, Allahu Akbar. Kenapa ini? Nah, save lah. Yaitu 3,14 sekian dikurangi sama si yang ini. 3,14, 28, sekian. Nah, didapatilah yang di sini. Ini kalau dempet banget, sorry ya, dari sononya. Yaitu negatif 0,001265, teman-teman. Nah, ini adalah galat absolutnya. Nah, di mana kalau di sini kan dia ada mutlak. Bilangan apapun kalau masuk mutlak ya itu jadinya positif ya kan. Nah, otomatis yang di sini karena dia negatif dia akan jadi positif, yaitu galatnya adalah jadinya 0,001265. Itu galat absolut. Nah, gimana nih kalau galat relatifnya? Oke. Galat relatifnya, kita kan udah punya galat absolut nih. Kita bagi lagi sama nilai yang nilai eksaknya, yaitu yang ini 3,14, 15, 92, 65. Nah, seperti ya, oke. Sorry. Ini kayaknya aku harus share screen dari yang laptop deh. Bentar ya, teman-teman. Ini aku share-nya bukan di laptop soalnya. Bentar. Pit dulu. Bentar ya. Nah, bentar. Oke, bentar. Udah ada di teman-teman? Sudah Kak, sudah ada. Udah Kak. Di sini lebih cakep lah ya angkanya. Sorry yang tadi. Bentar, mana ya? Nah, ini yang tadi aku bahas. Nah, jadi si angkanya itu, yang si pi ini, yang nilai eksak ini, itu dikurangi sama si nilai aproksimasinya. Nah, inilah angkanya. Ada minus 0,001625. Nah, si yang ini adalah galat absolut. Nah, bentar aku ini biar enak. Oke, sip. Nah, di sini. Oke, nah ini adalah galat absolutnya. Gitu. Di sini kan ditanya juga nih galat relatif. Nah, tadi balik ke sini. Wait a second. Ini bang. Nah, relatifnya adalah, atau dilambangin sama ini, epsilon R, itu ada, nah oke. Ini adalah mutlak dari si galat absolut dibagi sama si nilai eksaknya. Nah, tadi kan kita ketemunya nih, negatif 0, sekian, dibagi sama 3,14, 15, 92, sekian gitu. Menghasilkan 0,000402. Nah, atau, nah yang tadi dia tuh dalam bentuk persentase. Nah,
Atau kalau ini dibagi 100, maka hasilnya jadi 0,04%. Nah, galat relatif dari yang tadi nih, si Pi dengan 22/7 adalah 0,04%. Seperti itu, teman-teman. Sebetulnya tidak terlalu sulit ya konsep galat itu, dia hanya begini aja gitu. Nah, terus kalau jenis galat, nah galat pembulatan terjadi karena keterbatasan alat. Ya, jadi yang tadi disinggung tuh yang ada di sistematis karena metodenya, karena alatnya gitu. Jadi terjadilah error gitu loh. Ya, errornya macam-macam ya, bisa karena orang, bisa karena alatnya kayak gitu. Nah, dengan adanya keterbatasan alat, maka nilai sebenarnya dari suatu angka akan dibulatkan ke nilai signifikan yang bisa ditampilkan oleh alat tersebut. Nah, contohnya di sini. Kalau nilai eksaknya kan tadi Pi itu 3,141592 sekian gitu. Nah, biasanya nilai signifikan pada alat nih, ya alat apapun, entah itu kalkulator, entah itu komputer atau aplikasi apapun, keluarannya itu biasanya adalah gini, 0,31415 sekian ada sih ini 10 pangkat min 1, atau sebetulnya kalau kita hitung-hitung mah sama aja kayak gitu loh. Nah, ya ini makanya terjadi pembulatan pada si alatnya itu. Kayak gitu. Nah, pembulatan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Ada ini chopping sama rounding. Si chopping itu maksudnya tuh kayak kita menggalin gitu lah, menggalin si angkanya. Nah, kalau si rounding kita buletin. Gitu. Udah masuk ke slide yang itu belum? Kalau di aku ada udah masuk yang ini yang ada chopping sama roundingnya, teman-teman? Nah, oke, baru. Nah, oke. Nah, ini contoh 3. Misal kita melakukan 3,14 sekian gitu. Sampai 6 desimal. Kalau secara chopping, kita potong di angka 2 sini. Tapi kalau rounding, kita buletin. Karena si 2 ini ada 26. Nah, kalau pembulatan yang dia angkanya lebih dari 5, kan dia akan angkanya menuju yang puluhannya, yang lebih besarnya, bukan yang lebih kecilnya. Nah, maka dia dibuletin jadi 3,141593 kayak gitu. Nah, kalau 8 desimal berarti 8 angka di belakang koma. Nah, kalau di sini dia sampai 5. Nah, lagi-lagi kalau misalkan yang pembulatan, kalau 5 dia bisa sampai di 5 aja kayak gitu. Berhenti di 5. Terdengar suara saya, teman-teman? Aman? Jelas? Aman, Kak. Oke. Aman, Kak. Oke. Nah, galat pemenggalan terjadi karena pemenggalan suku suatu deret. Nah, ini note-nya nih. Kalau yang pakai chopping. Nah, misal kita hanya mengambil beberapa suku. Ini contohnya dari deret Taylor ya, dari suatu fungsi. Dalam hal ini kita melakukan pemenggalan dari deret tersebut. Kayak gitu. Kalau yang chopping, kalau yang rounding, ya kita paham kalau itu kita bulatkan si angkanya seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya menggunakan ekspansi Taylor. Udah ada di layar teman-teman? Sudah, Kak. Sudah ada. Oke. Nah, ini Taylor sepanjang itu. Nah, dengan ada Rn-nya, yaitu disebutnya reminder. Nah, si remindernya adalah ini. Sebagai berikut lah ya. Nah, kita ambil contohnya gini. Bilangan natural, E. Mempunyai nilai harga eksak E sama dengan 2,718281828459 sampai sekian. Nah, kita menggunakan deret Taylor dengan fungsi I pangkat X ini dapat diekspansi sebagai berikut nih. I pangkat X sama dengan 1 tambah X. Ini berarti si F0-nya ini adalah si ini ya, I pangkat 0, itu 1. Kalau I berarti turunannya itu si X dan sekian dengan faktorialnya gini gitu. Nah, sampai X pangkat 5 per 120 tambah sekian banyak.
Nah, atau kalau untuk X sama dengan 1, nah kita substitusiin X sama dengan 1-nya ke sini, ke si fungsi ini. Dapatlah sekian. Nah, di sini kita menggunakan tadi yang chopping itu. Nah, kita kalau menggunakan chopping gimana? Kita penggal sampai suku keberapa gitu untuk mendapatkan nilai E-nya secara pendekatan. Nah, kalau kita penggal sampai suku kedua, kita dapat E-nya itu sama dengan 2. Kalau sampai 3, yang tadi di sini sampai yang suku ketiga, kita dapat harganya 2,5. Tapi kalau sampai ke 4, sampai yang sini, yaitu 2,6666 dan seterusnya. Kayak gitu. Sampai akhirnya kita, kalau terus-terusan nih kita penggal sampai banyak, dapatlah angka ini, mendekati angka ini gitu. 2,7 sekian, 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 seperti itu. Nah, terus juga ada perambatan galat. Apabila dua angka mengandung galat, maka operasi matematik terhadap kedua angka tersebut menghasilkan galat baru. Nah, ini kalau nggak salah perambatan galat di modul baru itu nggak disinggung. Saya harus lihat lagi ya, tapi seingat saya nggak disinggung tentang perambatan galat. Kayak gitu. Nah, ini juga nggak disinggung, tapi ini apa ya teman-teman, sebagai tambahan aja buat teman-teman, kalau kita punya U dan V, dengan harga pendekatan dari U dan V, maka estimasi galat dari operasi matematis terhadap kedua bilangan tersebut adalah kalau operasi delta U dalam kurung U tambah V, maka estimasi galatnya adalah delta U ditambah delta V. Nah, begitupun kalau misalkan yang ini delta dari selisih U dan V, maka estimasi galatnya adalah delta U dikurang delta V. Nah, kalau yang perkaliannya seperti ini, maka mutlak U dikali sama delta V ditambah delta mutlak V dikali delta U. Kalau yang pembagian mutlak U dikali delta V ditambah mutlak V dikali delta U per mutlak V kuadrat kayak gitu. Ya gitu. Nih contohnya. Kita punya X 2,5 dengan galatnya delta X-nya 0,1. Terus kalau si Y-nya 3,5 dengan galatnya adalah 0,15. Nah, gimana nih estimasinya? Nah, estimasi galatnya, nah kita tinggal substitusin aja dari yang sini. Delta X-nya 0,1. Nah, kalau delta Y jadi 0,15, kita jumlahin, dapatlah 0,25. Begitupun seterusnya. Nanti sampai, kalau misalkan bentuknya operasinya ini, kayaknya ini harusnya pembagian, sorry, dari situnya error. Nah, itu adalah sekian, seperti itu. Oke, bentar, aku keluar dulu. Nah, itu untuk galat teman-teman. Jadi yang di modul itu, tadi aku bilang di awal, itu sebagai penunjang teman-teman gitu loh, sebagai penunjang teman-teman. Secara teorema, pendukung galat itu ya seperti itu, sebanyak itu. Karena itu dihitungnya secara analitik. Tapi kalau secara numerikal hanya sesederhana ini aja gitu. Ada di modul, bentar, buka modul dulu. Di halaman 114. Nah, itu penyelesaian dari yang halaman 113, definisi 115. Nah, itu definisi galat. Sebetulnya urgent-nya ya sampai dari situ aja gitu loh teman-teman. Urgent-nya si galat ini gitu. Kalau yang awal-awalnya itu secara teorema saja kayak gitu. Oke, sebelum ku lanjut ke algoritma dan yang satunya lagi konvergen, kita sharing dulu yuk perihal galat. Ada nggak sih yang teman-teman masih bingungin atau sejauh ini kayak oh udah cukup kebayang deh perihal galat gitu? Ya, kita bisa mulai diskusinya, sharing-sharingnya sebelum aku masuk ke yang selanjutnya. Sebenarnya kalau untuk pengertian tadi galat secara numerik, alhamdulillah aku sudah bisa memahami, Kak. Tapi pas ngerjain latihan yang di transformatif 1 itu apakah memang dia Kakak ada BMP yang edisi baru kan ya, Kak? Ada aku Maksudnya, ya baca yang BMP.
Aku tuh ngajarin formatif satunya, tapi entah kenapa nggak banyak yang nggak ada jawabannya gitu. Antara ini aku makanya takutnya antara memang nggak ada jawabannya atau aku salah ngerjainnya gitu. Karena lumayan banyak yang nggak ada jawabannya di formatif satunya itu. Ya. Mungkin kira-kira boleh bahas 1 atau 2 gitu Kak, biar takutnya mungkin apa aku benar caranya gitu, mungkin memang dia nggak ada jawabannya. Bentar, aku buka di RBV lagi error. Bentar ya. Se. Kemarin sempat nyoba juga sih. Nah, itu emang yang nomor berapa sih yang yang aku juga sedikit error gitu ngerjainnya. Ya. Bentar, kenapa dia ini error si RBV-nya? Karena kalau secara teorinya, kalau di modul kan oke panjang, lebar, kali tinggi tuh. Tapi kalau di yang TF-nya kan formatifnya malah jadi hitung-hitungan galat biasa doang kan, kayak gitu. Nah, sempat ku coba juga sih beberapa, cuman ya aku ya juga merasa loh kok begini gitu. Oke, bentar ya. Wait a second. Bentar. Oke, bentar. Kalau di laptopku sedikit error, sorry ya. Bentar, aku coba buka di tab. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain juga enggak? Bentar, kenapa error RBV-nya ya? Wait a second. Oke. Ini, bentar. Sorry. Bentar. Yang TF1 ya, nomor 1. Pi adalah bilangan irasional. Dan Pi 3, sekian. Jika dilakukan pembulatan sampai 3 digit. Nah, ini yang tadi si metode rounding itu. Halo, suaraku ada apa? Kalau iya Kak, jelas Kak, kalau untuk yang nomor 3 kira-kira itu bagaimana Kak? Itu dia cuma tinggal dikurangin aja kan ya Kak, antara si Pi dengan yang pembulatan sampai 4-nya itu? Bentar, 4. Jika dilakukan pembulatan sampai 4 digit. Kesalahan mutlak. Iya, tinggal yang dikurangin gitu yang tadi. Nilai eksaknya dikurangi sama si nilai aproksimasinya. Oh, oke Kak. Coba mungkin BMP-nya nggak ada jawabannya. Soalnya aku sempat beberapa kali salah ngitung, ini apakah salah ngitung gitu. Tapi tetap nggak ada jawabannya. Kadang BMP begitu. Nggak yang modul baru, nggak modul lama sama. Kadang emang kitanya udah bener, tanya di jawabannya, loh kok beda gitu kan. Nah, itulah galat. Kita jadi bahas galat yang human error nggak sih? Nah, tapi emang iya nih, kan nomor yang satunya ini ya, CP-nya. Kita buletin kan, pakai yang rounding. Kita pakai rounding, ketemulah sekian gitu. Nah, terus jadi nomor satunya pemotongan. Nah, pakai yang chopping. Terus, nah, apa petaksirannya kok pakai chopping? Nah, jadi 1 kesalahan mutlak. Berapa kesalahan mutlak jika dilakukan pembulatan sampai 4. Nah, tinggal di ini aja, sorry. Wait a second. Bentar, ini kayaknya sinyal akunya sih yang lagi error ya, teman-teman, maaf. Nah, itu belum. Iya, memang belum, bentar. Sorry, ini soalnya agak sedikit error ya. Maaf, teman-teman. Set.
Wait a second. Nah. Bentar. Coba ya. Bismillah bisa. Nah, sip. Yang ini kan. Nah. Sudah. Sudah kah? Nah, ini. Sudah ada di layar teman-teman? Oke. Nah, kalau teman-teman yang lain untuk TF1 gimana? Aman? Jaya? Aman Jaya? Atau ada kesulitan? Nah, apa tadi aku materi-materi teori awalnya itu hanya pendukung, karena dari TF-nya juga sebetulnya definisi 115 itu teman-teman. Ini juga pemotongan, ngomongin pembulatan gitu. Makanya kok yang dari lama sebagai tambahan juga buat teman-teman gitu loh. Di sini disebutnya ada sih, mana yang ini kan relatif tuh, relatif sama tadi mutlak dari yang si eksak dikurangi sama yang aproksimasinya dibagi sama yang nilai eksaknya sekian lah. Jelas nggak sih? Kurang gede ya? Sorry. Nah, sorry. And then why? Ya lelah sepertinya ini. Nah, bisa. Wait a second. Nah, ini. Yang baru itu justru menurutku yang ini, teman-teman. Ada yang notasi-notasi ini. Kalau yang dilakukan yang tadi dia pakai delta-deltaan ya. Nah, kalau ini kan pakai tanda yang tambahan ini tanda. Nah, ini yang baru. Dan ini, wait a second, kenapa dia? Nah, terbatas dikit aritmatika. Nih, jelas kan di teman-teman? Soalnya yang di laptopku agak error dari tab akunya. Iya Kak, nah udah bisa Kak. Udah? Aman? Oke. Aman Kak. Nah, oke, sip. Nah, kalau yang ini menurutku baru. Kalau soalnya waktu yang modul lama nggak ada tentang ini. Tentang yang terbatas sedikit aritmatika ini. Dia tuh yang diasumsikan representasi floating point FLX dan FLY. Nah, dengan simbol yang itu semua lah. Nah, ini mah tinggal disubstitusiin. Sebetulnya mungkin aja ini tuh udah pada ngambil himpunan kabur belum sih, teman-teman? Belum ya? Di himpunan kabur tuh ada notasi yang gini juga. Nah, ini nge-spill dikit tentang himpunan kabur ya. Jadi di himpunan kabur tuh juga ada notasi-notasi seperti ini. Sama konsepnya. Jadi fungsinya itu dijumlahin kayak gitu. Itu sih ngomongin, bukan fungsi, ngomongin himpunan sih kalau di himpunan kabur, tapi kalau di sini tuh fungsi gitu. Nah kan, nih contoh 15. Andaikan X adalah 5/7 dan Y 1/3. Gunakan 5 digit pemotongan untuk menghitung X tambah Y, X kurang Y, X kali Y, dan X bagi Y. Nah, tada. Kita bagi dulu. Nah, ini masuk ke biner. Bentar, kayaknya aku ngelewatin biner deh. Sorry banget. Nah, ini. Biner. Nah, ini. Aku melewatkan dia, sorry. Ini tuh si biner sebetulnya hanya apa sih? Lagi-lagi bisa aku bilang sebagai pendukungnya gitu agar mengurangi angka desimal yang banyak itu, teman-teman. Makanya di kitanya jadi belajar nih tentang ada 10 pangkat sekian, ini 1 pangkat 10, 1 pangkat 9 gitu. Nah, nanti biar kalau ngitung yang kayak gini tadi, mana sih? Salah kok, bukan yang ini. Nah, yang ini karena dia desimalnya banyak, langsung menggunakan yang 10 pangkat sekian seperti itu. Nah,
Kan kalau di sini, di contoh yang ini, si X ini kan 5/7, maka dibagi jadi 0,714,285 gitu. Terus kalau yang Y-nya 1/3, yaitu 0,3. Berarti pemotongan 5 digit, nah kita bisa nilai XY-nya itu jadinya seperti ini. Jadinya 0,71428 dikali 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 itu kan 1 ya. Sebenarnya berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 gitu. Terus kalau yang si 0,3 ini jadinya 0,3335 kali. Nah, terus kali 10 pangkat 0. Kalau tadi ditanya adalah yang penjumlahannya. X tambah Y-nya ini. Maka yang si FLX ini kita jumlahkan sama yang FLY ini. Dapatlah hasilnya dia gitu. Nah, kenapa tiba-tiba ada 10 pangkat 1 di sini? Nih, kalau teman-teman perhatiin, di sini kan tadinya dia 0,04761. Nah, dia jadinya malah 0,10476. Nambah jadinya. Jadinya 10 pangkat 1. Kayak gitu. Nah, sejauh ini untuk yang bagian sini, teman-teman bisa dipahami kah? Karena kalau yang si penjumlahan, pengurangan gitu-gitu, udah cukup jelas sepertinya, tapi ada yang teman-teman masih bingungin nggak? Atau udah cukup aman bagian yang ini, teman-teman? Aman, Kak. Tahu ini aman. Aman? Oke. Yup. Oke, sebelum Galat ditutup. Teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Aman kah untuk Galat? Ya, belum ada yang mau ditanyakan, Kak. Untuk Galat yang aman sudah aman, Kak. Oke. Oke. Saya aku masuk lagi. Stop sharing dulu. Nah, terus bentar. Kita masuknya ke ini sekarang algoritma. Ya. Bentar. Nah, ini sejujurnya saat gue baca yang modul bagian algoritma, dia lebih ke teknis, teman-teman. Karena teori-teorinya juga enggak ini sih, apa namanya, sebagai bentuk untuk ngodingnya, kayak gitu. Cuman, jujur aja, aku skeptis ini tuh bahasa apa yang dipakai. Entah Java, entah apa gitu, Fortran, apapun itulah. Nih, tapi, bentar. Kenapa sih RBV-nya? Sorry banget. Wait a second. Nah, wait. Nah, coba teman-teman lihat di modul KB2 125, halaman 125. Nah, di situ kan ada contoh 19. Tuliskan sebuah algoritma untuk menghitung polinomial Taylor. Aduh, tetap aja jadi hilang. Dari fx sama dengan ln x yang diekspansi ke x0 sama dengan 1, yaitu pnx sama dengan sigma ni sama dengan 1 sekian. Dan nilai dari ln 1,5 adalah 0,405465111, gitulah. Konstruksikan sebuah algoritma untuk menentukan nilai minimal n yang diperlukan untuk mutlak ln 1,5 dikurang pn 1,5 kurang dari 10 pangkat min 5 tanpa menggunakan sisa polinomial Taylor. Rumit ya. Nah, sorry banget. Nah, penyelesaiannya di sini kan dia pakai yang ini. Yang langkah 1, apa aja. Set n sama dengan 1, y sama dengan x kurang 1, sum-nya sama dengan 0, power sama dengan y, term sama dengan y, sin sama dengan min 1. Kalau boleh jujur teman-teman, nih kalau yang pernah ngambil tuton Math sebelumnya, mungkin bisa ikut sharing ya. Ini bahasa apa yang dipakai? Java kah? Atau apa? Soalnya aku nggak familiar sama ini. Dan kalau aku baca juga, dia
ya hanya untuk membuat si algoritmanya aja, biar mungkin next harapannya itu yang kemarin aku sempat bilang adalah nanti akan ada praktikum komputasi gitu teman-teman. Tapi kan yang kebetulan kemarin aku dengar tuh Python. Nah kalau ini kan bahasanya menurutku bukan Python karena aku nggak pernah ngerjain ini secara Python gitu. Boleh sharing dulu teman-teman yang pernah ngambil Magnum. Magnum yang sekarang-sekarang ya, bukan yang zamanan saya. Ya Allah, kayak tua banget sih. Tapi ya maksudnya kalau zamanan saya nggak seperti ini soalnya gitu. Enggak, teman-teman. Kita mah di sini sharing ya. Jangan semua dari saya. Punten ini mah. Sepertinya yang hari ini lagi join semuanya yang ngambil di baru kali ini, Kak. Iya kah? Kak Hipti Seperti udah ngambil? Hipti kayaknya tadi lagi ada urusan gitu, jadi nggak bisa standby 100% di Teams. Bentar, aku nggak baca chat soalnya. Ya. Wait, belum. Oke. Bentar. Oh iya bener nih. Gak, soalnya aku penasaran. Sejujurnya ya, aku bener-bener penasaran pas bener-bener ngebaca gitu kan. Kayak, lah ini bahasa apa gitu kan. Dan di modulnya juga, ya ujung-ujungnya lagi secara, secara numeriknya ya dikit aja gitu kan. Disinggung nih, ada langsung masuk ke konvergensi yang dari algoritmanya ini. Gitu. Makanya aku penasaran nih, bahasa apa sih gitu. Gitu teman-teman. Kalau yang pernah ngambil nih, kalau yang baru, gini, kita masuk dulu deh ke ini definisi algoritma itu apa. Bentar ya, aku dari laptop dulu deh, laptop aja deh biar gampang. Tada, mana? Udah ada, jelas? Sudah Kak, sudah jelas. Bentar, digedein biar jelas. Nah, wait a second. Nah, algoritma itu apa sih? Nah, simpelnya mah ya serangkaian instruksi aja gitu atau langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, makanya kan di modul tuh dibahas tentang ini yang udah aku omongin kemarin tuh metode numerik ya dikerjakannya diselesaikannya secara sistematis yang seperti itu. Makanya ada algoritmanya gitu. Bahkan nggak usah ya secara manualnya aja bisa sebagai algoritma sebetulnya. Oh, karena kan juga logis menggunakan persamaan yang ada plus operasinya gitu untuk mencapai angka yang terbaiknya gitu, bukan terbaik sih, maksudnya yang si galatnya itu paling kecil gitu. Nah, itu udah algoritma sebetulnya. Nah, di sini aku tuliskan algoritma dapat digunakan sebagai resep makanan. Nah, kalau teman-teman nih, kalau masak Indomie lah ya, masak Indomie kan step by stepnya tuh itu algoritma gitu. Nah, yang berisi urutan atau prosedur, bisa disebut sebagai prosedur seperti itu. Oke. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya terstruktur, logis, terhingga, efektif, umum. Jadi sebetulnya kalau di algoritma itu dia pasti ada iterasi hingganya, enggak sampai tak hingga. Kita kasih batasan di situ. Nah, ini bedanya sama kalau kemarin-kemarin main analisis, main kalkulus kan kadang ketemu aja tuh tak hingga gitu. Nah, tapi kalau di sini kita justru harus membuat dia sampai hingga gitu. Sampai mana gitu loh. Kalau kita nggak sampai hingga, wah banyak banget datanya gitu loh, banyak banget langkahnya gitu kan, berapa iterasi tuh. Nah, itu yang kita harus kasih batasannya di situ. Tapi ya tadi ya, dia harus terstruktur, dia harus logis. Terhingga ini atau kita kasih batasan ini biar apa? Biar efektif, teman-teman. Nah, itu yang sedikit disinggung di modul tuh yang tadi di halaman bentar. 125 deh kayaknya. Nah, itu kan langkah sampai 6 tuh di 126-nya. Nah, di halaman 125 ada inputnya, input nilai X, toleransi TOL, itulah ya.
Allahu Akbar, bentar. Bilangan terbesar untuk iterasi M. Nah, outputnya order N dari polinomial atau pesan gagal. Nah, ini langkah satunya. Langkah satu berarti iterasi 1. Bentar, aku sharing di sini harusnya bisa sih. Bentar ya. Set. Aku harap tidak error ya yang di sini. Kok begini? Bentar, teman-teman. Set. Sorry. Bentar. Set. Allahu Akbar. Oke, error. Udahlah. Nah, kita lihat dulu di modul. Dan langkah 1 itu adalah iterasi satunya. Ini yang awalnya apa? Nah, baru kan ada yang keduanya, langkah 2-nya. While N kurang dari sama dengan M, dulu langkah 3, langkah 5. Nah, ini berarti dia minta kita di sini tuh, kalau si N-nya masih kurang dari M, bakal diulang lagi si langkah 3 dan si langkah 5. Sampai nanti kalau dia udah menghasilkan angka yang sudah seharusnya gitu. Nah, di sini, wait. Di langkah 4, if mutlak term kurang dari tol, then output N itu berhenti gitu. Nah, baru nih di langkah 6-nya output metode gagal, berhenti. Nah, kalau dia gagal, dia berhenti kayak gitu. Jadi apa sih kalau di ini tuh justru apa namanya di algoritma itu dia lebih disinggungnya adalah perihal struktur secara sistematis dan strukturalnya aja kayak gitu teman-teman. Itu kalau di yang algoritma. Nah, kalau bentar aku share lagi deh. Sorry ya, hampura ini di luar ada masalah teknis. Bentar ini. Oke. Nah. Jelas? Aman? Teman? Belum muncul titik saya. Ya, oke. Punten ini mah ya. Iya. Udahkah? Belum? Belum. Oke. Kalau begitu, bentar. Saya stop dulu yang di sini. Coba dari tab aja ya. Semoga bisa. Bentar, bismillah. Semoga bisa ya. Nah, ini tadi galat. Udah lah? Sudah Kak, sudah ada. Belum ya? Udah. Bentar. Saya tadi. Nah, ini. Yang jenis-jenis algoritma sudah ada? Kalau di aku masih loading, dia masih di tampilan depan itu belum masuk ke. Sudah Kak. Udah. Nah, ya. Nah, jenis-jenis algoritma. Nah, ini yang nggak ada di modul. Aku tambahin buat teman-teman aja. Algoritma itu dibagi jadi 3. Nggak dibagi jadi 3 aja sih. Ini yang kutulis cuma 3 gitu loh. Ada yang sekuen. Jadi langkah-langkahnya dieksekusi secara berurutan. Dari awal sampai akhir. Runut banget. Ada yang percabangan. Ini dia kalau misalkan pernah dengar ada yang if, else, yang gitu-gitu. Nah, ini yang percabangan, terus ada yang pengulangan. Nah, ini yang terakhir itu yang dipakai di Magnum ini. Bakal ngulang lagi sampai akhirnya ketemulah let's say kalau yang pengalaman aku tuh diminta angkanya itu 8 angka di belakang koma misal. Nah, sampai 8 gitu, sampai 8 akan terus diulang gitu. Nah, berapa iterasinya itu yang bakal kita kita kasih jawaban gitu lah. Ini
untuk persamaan ini, untuk mencapai berapa angka di belakang koma, dilakukan berapa iterasi, kayak gitu. Nah, itu yang si pengulangan itu yang bakal teman-teman bakal ketemu gitu di Magnum. Nah, ini contohnya, ini sangat-sangat sederhana ya teman-teman. Ini yang pertama pasti kita mulai dulu. Nah, terus yang kedua tuh, ini kan kasusnya adalah mencari bilangan terbesar dari dua bilangan. Baca dua bilangan, A dan B gitu. Ini algoritma yang tidak menggunakan bahasa pemrograman, ini hanya secara umum, secara sederhana gitu. Nah, jika A lebih besar dari B, maka bilangan terbesar adalah A. Jika tidak, maka bilangan terbesar adalah B. Tampilkan bilangan terbesar gitu. Selesai. Yang menurut kita, bukan menurut kita, yang biasa kita lakuin itu justru kalau kita terbiasa sistematif ya, itu bisa kita sebut sebagai algoritma teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau yang di modul itu, ntar, aku make sure dulu ya. Sorry, wait a second. Oh, Allah Akbar, sorry. Nah, definisi 117. Nah, dari sini, ini tuh perlu dipertimbangkan masalah round off dan hubungan-hubungan dari stabilitas algoritma. Nih, misalkan kesalahan dengan besarnya I0 lebih dari 0 diperkenalkan pada beberapa tahap dalam perhitungan bahwa besarnya kesalahan setelah N operasi berikutnya dilambangkan oleh IN gitu. Nah, dua kasus ini sering muncul pada praktek secara numerikal ya. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman. Ini bisa sebagai, wait a second, sorry. Nah, misalkan I0 lebih dari 0 menunjukkan kesalahan yang diperkirakan pada tahap tertentu dalam perhitungan dan IN mewakili besarnya kesalahan setelah N operasi berikutnya. 1. Jika IN ini bukan sama dengan isomorfik yang lambangnya itu isomorfik Cn E0 di mana C adalah konstanta dari N, maka pertumbuhan kesalahannya adalah dikatakan linear. Nah, terus kalau yang kedua, nah jika si En ini isomorfik C pangkat N, berarti eksponensial untuk beberapa C lebih dari 1, maka pertumbuhan kesalahan disebut eksponensial. Oke, nah ini apa ya, bisa aku sebut sebagai salah satu teori untuk algoritmanya gitu, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ke depannya nanti gitu. Definisi ini teman-teman. Yang satu kalau misalkan nih, ini yang poin 1 itu dikatakan linear, kalau poin 2 dikatakan eksponensial. Ingat aja itu. Oke, cukup dipahaminya itu. Nah, ini kita ambil ilustrasi nih yang di bawahnya. Aku ambil contoh yang di modul aja ya. Untuk konstanta C1 dan C2, maka Pn. Nah, ini C1 dikali 1/3 pangkat N. Nah, ditambah C2, 3 pangkat N. Nah, solusi rekursifnya, Pn-nya dari yang ini, ya benar. Dari ini, Pn sama dengan 10/3 Pn kurang 1 dikurang Pn kurang 2 untuk N sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Kita buktiin sekarang. Kita buktiin. Wih, gak jelas ya. Sorry. Nah, sip. Si 10 PN1 kurang PN2 ini kita tulis sebagai berikut nih. 10/3. 10/3 dalam kurung siku ini. C1 terus dikali sama 1/3 pangkat N kurang 1 ditambah C2 dikali 3N kurang 1 dikurangi sama yang ininya N kurang 2. Seperti itu. Dijabari jadi sekian. Menghasilkan yang bawahnya C1 dikali 1/3 N pangkat 2 dikali 1/9 ditambah C2 3 pangkat N kurang 2 kali 9. Nah, sehingga didapati kalau C1 itu ya jadinya adalah 1/3 pangkat N tambah C2
3 pangkat N atau sama dengan PN. Nah, andaikan diberikan P0 sama dengan 1 dan P1 sama dengan 1/3, nilai unik akan ditemukan untuk konstanta C sama dengan 1 dan C2 sama dengan 0. Maka PN sama dengan 1/3 N untuk semua N. Nah, ini secara matematisnya kan, secara numeriknya, sorry. Nah, kalau pakai alat atau pakai pemrograman, ini hasilnya. Tada, gitu. PN-nya sekian, PN, terus yang ini kesan relatifnya sekian, seperti itu. Jadi, ya menurutku untuk yang bagian algoritma ini hanya sebagai bahan teman-teman untuk berpikir secara sistematis ke depannya gitu, untuk melatih ngerjain soal numerikal itu ya emang harus sistematis seperti itu. Nah, udah beres nih dari yang si algoritmanya, masuk ke tingkat konvergensi. Nah, di sini teman-teman, teknik iterasi meliputi deretan perintah yang sering dilakukan pada bagian ini. Nah, akan diskusikan secara singkat terminologi tingkat konvergensi yang terjadi. Definisinya ini serupa sama yang tadi di KB1 ada tuh tentang konvergen, ya tentang barisan. Nah, kalau di sini kan deret yang konvergen ke 0 dan ini deret yang konvergen ke alfa. Jika ada konstanta positif K dengan mutlak alfa N kurang alfa kurang dari sama dengan K mutlak beta N untuk N yang besar, maka deret sekian itu konvergen ke alfa dengan tingkat konvergen O beta N. Ini ditunjukkan dengan alfa N sama dengan alfa ditambah O beta N. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh 10.1. Nah, ini definisi memungkinkan dibandingkan. Oke. Nah, sering digunakannya gini. Beta N sama dengan 1/N pangkat P. Nah, P-nya lebih dari 0. Oke. Karena kalau misalkan P-nya sama dengan 0, berarti nilainya 1 gitu kan. Nah, untuk P yang yang besar dengan alfa N sama dengan alfa tambah O 1/NP yang ini. Jadi yang si beta yang di sini, beta yang di sini diganti sama yang ini, gitu. Oke, kita masuk contoh. N lebih dari sama dengan 1, diberikan alfa N sama dengan N tambah 1/N kuadrat. Dan alfa N yang pakai topi itu adalah N tambah 3/N pangkat 3. Keduanya mempunyai limit N hingga alfa N sama dengan 0. Oke, tetapi deret konvergen ke satu titik lebih cepat pada alfa N. Nah, yang tadi pembulatan 5 digit, dilihat di tabel ini. Nah, sorry, Allah Akbar, mana dia? Nah, wait a second, bentar ya. Nah, ini hasilnya sekian. Nah, hasilnya sekian, tabelnya sekian gitu. Penyelesaiannya, nah dari definisinya tadi ini deret beta N sama dengan 1/N dan beta topi N sama dengan 1/N kuadrat. Maka, nah kita lihat sekarang alfa N kurang 0, mutlak alfa N kurang 0, sama dengan N tambah 1/N kuadrat. Kurang dari sama dengan N tambah N per N kuadrat sama dengan 2 dikali 1/N menghasilkan 2 beta N. Nah, dan alfa N yang pakai topi dikurang 0 sama dengan N tambah 3/N kuadrat. Kurang dari sama dengan N tambah 3N per N kuadrat. Nah, menghasilkan 4 dikali 1/N kuadrat. Itu jadinya 4 beta yang pakai topi N. Konvergensi dari Allah, kenapa dia? Sorry teman-teman.
dari alfa n ini ke 0 sama seperti konvergensi dari 1 per n ke 0. Oleh karena itu, tingkat konvergensi alfa n ke 0 mirip dengan konvergensi 1 per n ke 0. Sedangkan konvergensi alfa n yang pakai topi itu ke 0 pada tingkat yang sama dengan deret konvergensi yang lebih cepat 1 per n kuadrat. Dapat ditulis seperti ini. Alfa n sama dengan 0 tambah O 1 per N, dan alfa N sama dengan 0 ditambah O 1 per N kuadrat. Dengan menggunakan notasi O gede, big O, untuk menggambarkan tingkat konvergensi fungsi. Nah, ini lebih ke, apa sebutannya kalau di analisis itu lebih ke kontinuitas, lebih ke konvergensi, lebih ke yang deret seperti itu, teman-teman. Jadi untuk yang KB2 ini, menurutku kegunaannya kenapa ditaruh di modul 1, teman-teman, adalah untuk pemahaman teman-teman secara analitik, kayak gitu. Karena nanti ke situnya, ke modul selanjutnya, itu bakal secara numerik, tapi bakal secara analitik juga, seperti itu. Nah, ini tadi aku mau tambahin dikit deh. Wait a second, bentar. Algoritma ini. Enggak. Oh, ini tadi. Lewat aja. Nah, ini. Konvergensi. Allah. Dalam. Udah kah? Nah, konvergensi. Dalam matematika mengacu pada kecenderungan suatu urutan deret atau fungsi yang mendekati suatu nilai tertentu saat jumlah suku atau variabelnya bertambah hingga tak terhingga. Nah, atau dengan kata lain, konvergensi menggambarkan perilaku suatu entitas matematika yang semakin lama semakin mendekati suatu titik atau nilai limit tertentu, kayak gitu. Nah, ini tadi yang aku sebut, konsep ini penting dalam berbagai bidang. Nah, salah satunya si analisis. Jadi, secara analitikalnya, teman-teman, modul 1 ini tuh yang tadi aku sebut, ini lebih tentang konsep analitiknya, gitu. Karena teman-teman nggak bisa ngerjain metode numerik tanpa analitik juga sebetulnya. Nggak cuma yang menghasilkan angka, tetapi dia juga mengharuskan kita menyelesaikan masalahnya secara analitik. Makanya ini nggak terlalu ngitung banget, tetapi ini secara konsep, makanya banyak teorema-teoremanya, kayak gitu. Oh, ini nggak usah deh kayaknya, ini juga. Nah, yang tadi ini, kayaknya perlu lah. Oke, sudah. Oke, wait a second. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Kak, ini maaf, aku agak lost sebenarnya di tingkat konvergensi pas ngebahas, pas Ya. ngebahas yang di modul. Tapi intinya yang mau dibahas di konvergensi dan yang harus kita pahami itu apa sih, Kak, yang akan nanti dipergunakan di modul-modul selanjutnya? Karena kayaknya kompleks banget pas aku baca Analitiknya. di analitiknya. Ya, analitiknya. Karena dia emang, apa sih, si konsep ini tuh untuk menganalisanya. Bukan untuk nyari hasilnya gitu loh, bukan secara numerikalnya, tapi secara analitiknya. Makanya tadi ya sedikit loss is okay. Aku nggak ini kok nggak akan marah karena secara analitikal nggak bisa yang langsung kita langsung oke gitu, enggak. Yang namanya analytical itu harus apa ya, ada repetisinya kayak gitu. Nah, untuk bisa memahami si modul ini mau nggak mau kitanya harus ketemu masalah dulu. Nah, maka dari itu, nanti nih besok kita kan bahas tentang metode terbuka nih. Tertutup dulu ding, lupa saya. Nah, ada bisection kan, dan kawan-kawannya itu, nanti bakal kepake konsep analitiknya yang di modul 1 ini. Si galatnya, si algoritmanya, si konvergennya, kayak gitu. Nah, apalagi kalau aku ambil kesimpulan dari modul ya, yang konvergen ini itu kepakainya ya untuk masalah tertentu aja. Enggak yang apa ya, enggak semua masalah bisa diselesaikan dengan si konvergen ini. Kalau dia konvergen, kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah, di situ kan di modulnya yang tadi tempat
aku singgung di halaman bentar ya. Halaman berapa sih Tuhan? 128. Yang 128 itu secara teoritis banget memang. Itu secara pembuktian analitiknya banget tentang tingkat konvergensi gitu. Dan itu menurutku ke depannya bukan mungkin sih, nggak terlalu digubris banget. Karena kan udah akan fokus ke metode-metode yang lainnya. Ya kan? Nah, bentar, kita lihat daftar review dulu. Jadi secara konvergen ini hanya untuk melatih analitikalnya aja gitu. Nih, kan di soal-soalnya juga nih. Ini makanya aku tanya dari itu bahasa apa? Karena di TF-nya juga kan lebih ke algoritmanya yang disinggung, konvergennya enggak. Jadi memang yang bagian konvergen ini itu hanya sebagai bahan teorema analitiknya seperti itu. Nah, besok kan kita masuk ke akar persamaan yang metode tertutup. Nah, metode tertutup sendiri ini kan dibagi jadi 2 tuh. Ada bisection sama mana tadi ya? Bentar. Wait a second. Regula falsi. Oh iya benar, regula falsi, betul. Nah, itu secara metodenya kalau kita perhatiin, dia kan hanya langsung numeriknya tuh, jawaban-jawabannya, langsung angkanya gitu. Nah, kalau yang sepengalaman aku waktu masih pakai modul yang lama, iya cuman itu doang. Tapi pas aku baca lagi modul yang baru, ternyata kalian dituntutnya itu untuk bisa menghasilkan jawaban yang gak cuman angka, tetapi analitiknya juga gitu. Nah, makanya ada si konvergensi, ada metode-metode yang pendukung Galat tadi itu untuk kayak boosternya teman-teman tentang analitiknya ini, penyelesaian analitiknya ini gitu. Jadi nggak cuman yang penyelesaian secara matematis, karena pasti teman-teman udah jago deh kalau masalah matematisnya, tinggal mengikuti prosedurnya, masukin angkanya, hitung, oke gitu. Tapi untuk analitiknya, untuk menganalisa dari hasil perhitungan teman-teman secara numerik ini, itu yang bagaimana, dan itu yang tantangannya gitu. Jadi saranku, kalau bisa buka RBV. Nah, buka RBV, iseng-iseng baca buku analisis. Entah itu 1, entah itu 2. Karena didukungnya dari 2 buku itu, dari 2 modul itu. Apalagi yang tadi itu ada teorema nilai tengah, nilai rata-rata. Nah, yang di modul 1, nah, kontinuitas, role, nilai rata-rata, itu semua dianalisis ketemunya. Gitu. Ini nilai tengah, integral Riemann, nilai rata-rata. Jadi itu detailnya itu dianalisis, dan kalau di sini ini sebagai pendukung gitu, pendukung konsepnya gitu teman-teman. Jadi saya juga pas baca lagi modul yang baru ternyata cukup berat ya untuk kalian ampuh materi matkul ini gitu, karena waktu yang pengalaman aku ngambil matkul ini tidak seberat ini gitu, karena hasilnya memang langsung angka gitu loh. Gitu. Kalau yang sekarang ya tadi yang ku jelasin, tiba-tiba ngebahas konvergensi secara analitik lagi nih pembuktiannya. Jadi ya makanya kalau teman-teman ngerasa lost, is okay, aku nggak akan marah, karena yang namanya juga belajar ya teman-teman. Kita belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Oke. Oke, sampai sini teman-teman. Udah cukup pusing? Sudah. Adalah aku sudah belajar yang KB1-nya udah belajar, jadi pas nanti ngejelasin KB1 kayak oh iya udah ngerti. Pas KB2-nya langsung pusing banget. Iya, analytical semua itu. Itu makanya aku baca juga, waduh dikasih analitik ternyata. Kalian dituntutnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode analitik. Berat juga loh, karena pasti akan diminta ngegambar grafik. Itu udah nomor 1. Nomor 1 disuruh gambar. Nggak tahu ya gimana tutor, tapi kebayang sama aku adalah kalian akan diminta untuk ngegambar grafik. Nah, dari grafik itu
Kalian harus ngejelasin secara analisanya. Ini analisa grafiknya yang kalian dapati begini, secara angkanya seperti ini, pembuktian apakah grafiknya konvergen atau enggak, kayak gitu, continue atau enggak, kayak gitu. Udah kebayang sama aku ya gitu. Tapi kita Berarti bismillah deh ya, pelan-pelan. berarti Elsa ini daftar di semester 7 kan? Bentar, Oke Kak, makasih itu Kak. bentar. Kenapa Kak? Maaf, Magnum itu semester berapa ya? semester 3. Kamu Kan, SIPAS bahkan kah? kita barengan sama analisis kalau SIPAS Kak. Di semester Iya, 3 memang dapatnya. harus barengan. Memang harus barengan. Kalau nggak barengan bakal error. Aduh, oh pantesan. Inggit Nah, analisis berapa? 1, 2? dia 1. masih nanti. Oh, ya. Semester berikutnya matkulnya lebih menantang lagi. Oh iya. Oh iya, aku ngomong oh iyanya kok kayak santai gitu. Padahal aku juga dulu ngek-ngekan kok teman-teman. Jangan pikir aku aman-aman aja. Enggak kok, aku juga ngek-ngekan. Kak, tapi Aku Kakak ada. kagetnya magnumnya berapa? Apa? Oh, enggak. Oh, Kenapa? maaf Kenapa? Kak, tadi mau nanya itu sih kalau ada Kakak ada Oh, sumber referensi tambahan kayak buku apa gitu Kak yang bisa dijadiin referensi tambahan. Mungkin boleh Kak untuk menunjang BMP. buku ya. Mungkin kalau ada. Ada juga aku ini punya abangku. Dulu abangku kuliah di Unpad. Ini aku nggak yakin bukunya ada di Gramet karena udah terbitan lama. Judulnya tuh Applied Numerical Methods by in C. Jadi menggunakan bahasa C, bahasa C. Nah, itu kan udah jadul banget. Nah, aku nggak di Gramet emang nggak ada gitu. Itu yang aku pakai untuk apa ya? Untuk teorema-teoremanya aku pasti pakai, tapi untuk contoh pemrogramannya nggak aku pakai karena kan kita nggak pakai bahasa C ya, gitu. Nah, ini, Kak Hiptia, ini aku mau tanya, ini yang udah pernah ngambil Magnum belum sih? Kak, halo, suaraku jelas kok? Udah, tapi aku begitu paham beneran. Makanya nilaiku tuh beneran nggak memuaskan. Ini tak ambil lagi lah. Itu yang si kodenya itu bahasa apa? C atau Java atau apa kata tutornya? Yang di algoritma tadi, yang modul 1 KB2. Soalnya aku nggak familiar banget gitu sama kodenya. Dan di situ kan seterusnya pakai kode itu terus kan, pakai yang si for dan kawan-kawannya itu gitu. Itu yang aku sedikit khawatir gitu loh. Algoritmanya yang nggak aku familiar tapi ada di modul gitu. Kenapa diomongin nggak Kak? Wait a second. Saya belum dapat. Coba. Dah Kak Hipti menghilang. Nggak, aku beneran penasaran soalnya guys. Soal kayak ini bahasa apa gitu loh. Nah, kalau aku nggak paham juga karunya kalian ya gitu. Baik Kak. Dan tadi yang buku itu doang yang aku pakai. Buku lain tuh enggak. Yang pernah ketemu di Gramet, cuman aku lupa siapa penulisnya, sama penerbitnya, aku beneran lupa itu. Dan aku juga lupa nyimpen di mana lagi. Tapi nanti deh ya, aku cari dulu bukunya. Dan itu enggak full, tapi yang di buku itu dia tipis banget soalnya, paling B-section, apa yang gitu-gitu deh. Yang sederhana-sederhana keluarnya. Itu. Nah, menyinggung tentang Galat pun di buku yang aku punya yang tipis itu enggak terlalu ada. Ya enggak terlalu detail gitu perihal Galatnya. Dan dia enggak menggunakan algoritma pemrograman manual gitu. Kalau mau mah tapi di RBV nggak ada yang modul lama ya. Kalau ada yang modul lama, banyak yang modul lama lebih enak serius. Karena dia beneran
apa sih? Nggak bertele-tele. Modul yang ini jujur aja aku sebut bertele-tele sih. Bertele-tele karena dia ngasih algoritma yang nggak dijelasin bahasa pemrogramannya apa, plus dia ngasih analitik, ya bener tadi si penyelesaian secara analitik tadi. Itu gitu loh. Ya udah nggak ada ding bener di RBV yang modul lama. Modul lama tuh yang oranye gitu. Warna oranye edisi berarti orang edisi berapa sih? Orang Edisi bisa 3 bukan edisi 2. Berarti edisi 2 kalau nggak salah tuh yang oranye. Itu lebih enak maksudnya penjelasannya, nggak terlalu bertele-tele. Terus dia penjelasannya tentang si perhitungan manualnya juga enak kayak gitu. Atau bentar ya, coba. Gue penasaran, ntar gue buka dulu RBV. Harusnya bisa ditolong sama Anum. Harusnya Anum bisa menolong sih. Kalau Anum nggak menolong tuh aneh justru. Kak, sinyal apa? Kak Hiptin. Oh, cetut. Ntar. Set. Kak, sinyalku hilang. Ya nggak apa-apa sih, Kak. Kita juga nggak pakai apa itu hitungan manual kok. Oke sih. Nah, kan bener. Di Anum, RBV, terus buka analisis numerik. Ada tentang galat juga di situ. Bentar ya. Adam Basford, Adam Smolton, Egan. Wait a second. Wait, Egan. Loh. Harusnya kebantu sama modul itu karena waktu aku udah ambil Magnum lanjut ke Anum itu sangat membantu gitu dan keduanya saling tolong menolong satu sama yang lain. Nah, interpolasi polinomnya set. Tutornya masih paham nggak matkul ini? Ya, entar. Kahip tuh hilang ya sinyalnya. Kalau tutornya masih paham, aku titip pesan ke teman-teman ya, siapapun kalian yang mendapatkan tutor Magnumnya Pahans, dicecer ya Pahansnya, karena Pahans suka hilang-hilangan gitu. Jadi cecer aja gitu. Pak, gimana ceritanya bantuin saya kayak gitu. Oh, terus yang kemarin ada tuweb kan ya? Pada ikut tuweb nggak, teman-teman? aku enggak sih, kalau aku nggak ngambil tuh Magnum. Nggak. Nah, bentar. Ini lebih enak kan tuh. Polinom Taylor dan Galat yang terkait. Ini mohon maaf banget, kelihatan banget saya kayaknya generasi tua di UT ya, sampai kayak modul lama itu lebih enak daripada modul baru. Hampura ya teman-teman. Nih, di modul analisis numerik itu mata 4332 yang warna hijau. Itu di modul satunya, teman-teman kalau mau baca. Nah, kan paham Sultan ya. Bener. Itu di modul satunya ada tentang galat. Kalau secara hitung-hitungan lebih enak di situ ketimbang di modul Magnum yang baru. Kalau teman-teman mau lihat. Nah, terus ini ada perambatan galat yang tadi sempat disinggung di materi dari Bu Gianina tuh ada perambatan galat. Kalau yang tadi galatnya banyak, datanya banyak. Ada perambatan galat. Bentar deh, harusnya laptopku jangan error dong ininya, bentar ya. Hampura pisan iya mah. Tadi sip. Coba. Ada Kak, aku kan mau ngulang matkul sama list 1. Nah, enaknya diulang mana dulu ya? Wah, aku sulit ya memilihnya. Analis 1 sih kalau mau.
Karena di situ belajar fundamental kalkulus, analisis 2 ding, salah saya. Analisis 1, ya sih tentang infimum, gitu-gitu deh. Tapi terserah kakaknya, Kak Eva enaknya kumaha gitu. Kalau misalkan mau bareng, kalau sanggup bareng, kalau enggak. Menurutku analisis dulu gitu. Karena di dulu emang bener-bener kayak diminta banget kalian teh kudu banget gitu ngejawabnya atau ngerjainnya tuh atau memahami secara analitik gitu. Jadi tidak sangat numerik gitu loh. Gitu Kak. Nah, Kak Hipri betul banget sesi 3 sampai 8 di Korea paham setelah 1 tahun udah selesai. Udah deh, mat gak bisa revisi. Paham sih suka hilang-hilangan memang. Jadi cecer ya kalau yang dapat paham. Nah, ini yang aku bilang tentang ini. Push, mana? Nah, ini. Coba buka yang di sini, modul ini. Terus, nah, kumaha? Nah, bentar, kita buka aja. Nah, isi modul satunya kedeng. Tentang galatnya itu lebih enak secara numeriknya. Kalau teman-teman masih galau tentang apa namanya secara numeriknya gimana, karena kan tadi di modul baru cuma begitu doang gitu loh ngitung-ngitungnya, sisanya teori gitu. Nah di modul yang ini ngebantu untuk yang hitung-hitungannya. Nah gitu. Ada nih ngomongin Taylor kan, polinomium Taylor. Terus, nah ini ada sih yang pengertian galat. Nah, and then, nah nih yang relatifnya, yang relatif. Terus ini nyari nilai galatnya dari yang apa namanya Taylor. Ya nih, kalau misalkan kita punya kasusnya kayak gini, ternyata kita belum bisa nggak sih? Nah, kalau yang si E-nya pangkat 0,3 sekian dapatlah angkanya sekian gitu loh. Nah, galatnya berapa? Galatnya sekian. Nah, relatifnya berapa? Sekian. Nih, yang pakai EE begini itu tuh yang tadi di binari yang pakai 10 pangkat sekian. Ini maksudnya sama aja. Ya 10 pangkat min 4 kayak gitu. Nah, ini juga sama tuh. Jadi, modul lama emang lebih enaknya karena ngebahas numerikalnya lebih jelas aja gitu timbang modul baru. Nah, ini juga tuh. Ini yang tadi, bentar ya. Wait apa kok ini? Oh, ini yang dari si apa namanya? Eksponensialnya. Angka diperoleh sekian nih. Ini terus yang perambatan galat yang tadi gue bilang kalau datanya banyak. Terus nah ini bentar, ini perambatan galat misal mutlak galat ini disinggung di modul baru, tapi di modul baru sedikit ngejelimet ini lebih lebih simpel lah, lebih sederhana lah. Oke. Nah, begitulah teman-teman. Ini malah saya cekokin modul lain ya, punten. Tapi sedikit membantu kalau biar nggak bingung secara numerikalnya gitu loh. Nah, karena kalau yang di modul itu kan sangat-sangat teori. Nah, ini baca aja di RBV ya. Biar biar nggak galau-galau deh. Itu analisis numerik gitu. Oke. Analisis numerik juga ngebahas ini kok kalau nggak salah metode-metode yang ada di metode numerik, cuma lebih advance-nya lagi gitu. Nggak lebih advance banget, tapi ada tambahannya lah gitu. Nah, ini kan non-linear. Bentar, judulnya itu bisection. Nah, ini bisection ketemu lagi di analisis numerik. Nah, udah jelas kan di teman-teman? Masih gelap ya?
Terus. Non-linear. Nah, oke. Sudah? Sudah, Kak. Nah, Sudah ini jelas. yang bisa ke ini ada gambar kan di sini. Nah, gambar 21. Lima banget kayaknya yang aku asumsikan di modul baru itu kalian minimal bisa bikin grafik seperti ini gitu loh. Minimal banget gitu. Biar jelasin perhitungannya itu bagaimana gitu loh secara analitiknya tadi. Gitu. Makanya ada tadi si konvergen itu karena untuk ke si gambar ini. Wait, aku pencet apaan? Nah, ini juga tuh gambar 22. Ini kan kita punya si fx-nya ini. Bentar. Fx sama dengan x pangkat 6 kurang x kurang 1. Nah, dengan galat nggak lebih dari 0,05 gitu. Ini kayaknya error, kayak lemot banget ya laptop saya. Kenapa di tab ordering sama? Nah, kalau secara numerik kan gini, panjang, ya kan? Nah, secara gambarnya seperti ini. Ini ada yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 gitu. Nah, ini dibagi-bagi nih, dibagi partisi-partisinya gitu loh. Ini ada yang 1,2, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 sampai 2 gitu. Nah, ini juga gitu. Nih, false position method. Ini nggak ada nih di American Magnum. Ini Newton. Nah, Newton di sini. Newton ada nggak sih? Magnum ada ya? Oke, jadi aku menawarkan tambahan modulnya adalah analisis numerik yang warna hijau. Yang mata 332 sebagai tambahan bacaan teman-teman kalau seandainya merasa kebingungan dengan yang ada di modul metode numerik gitu sebagai tambahan referensi. Oke, teman-teman. Amankah? Atau oh my goodness. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Ya. Udah cukup pusing. Bukan udah cukup pusing banget ya. Baru juga awal gitu. Tapi bisa kok teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu ndak? Dari teman-teman yang lain? Atau sharing-sharing apa gitu? Atau sudah cukup? Sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi, Kak. Kalau gitu apa kita cukupkan untuk malam ini, Kak? Oke. Cukup, Kak. Udah cukup pusing ya. Udah sangat pusing. Baru modul 1. Enggak, saya ketawa bukan ngeledek. Teman-teman hampura pisan. Enggak, beneran enggak ngeledek. Tapi saya paham kok. Saya paham. Terus itu ya guys. Jadi saya motivasiin teman-teman satu, jangan nyerah dulu ya. Jangan menyerah dulu. Karena kalau nyerah justru kita kalah. Oke? Kita berusaha dulu, kita berjuang dulu. Nanti hasil akhirnya mah gimana ntar aja, yang penting kita usaha maksimal dulu sekarang. Oke? Oke, teman-teman? Aman? Baik, aman, Kak. Saya Makasih baru banyak, Kak. semester 8 ini. Saya baru di semester 8 ini, jadi belum sama sekali Magnum. Oh! Kakaknya non sipas ya? Semester 8 tuh udah analisis jaringan sih harusnya. Nah, oke. Non sipas. Is oke, nggak apa-apa, Kak.
Semangat belajar Magnum-nya. Kayak teman-teman juga semangat ya. Nggak ada apa namanya? Tidak ada yang salah dalam mempelajari Magnum, enggak kok. Berguna Magnum tuh untuk apalagi menyelesaikan masalah matematika. Oke. Untuk besok dibaca dulu modulnya ya, bisection dan regular falsi. Oke. Nanti kita main-main angka ya besok mah. Soalnya kalau yang sekarang kan beneran teori banget, kalau besok insya Allah kita main-main angka. Oke. Terima kasih teman-teman. Udah jam 9 juga. Ini berapa jam sih kita jadinya 1,5 jam ya, hampura pisan ya teman-teman waktu istirahatnya, waktu malmingannya dipakai buat belajar. Oke, biar berkah ilmunya ya kalian semua. Oke? Sama-sama. Amin, Kak. Terima Iya, kasih. Thank sama-sama. you. Oke. Udah, teman-teman boleh leave timnya, terus istirahat ya. Oke, aku izin untuk mengakhiri tim saya, Kak. Makasih Iya. banyak, Kak. Iya. Sip, atur nuhun teman-teman. Ya, makasih Kak.